Saya share lagi, Bro. Oke, berarti untuk Mas Philip sudah seperti ini ya foldernya ya. Oke, ya. Jadi di dalam satu folder sudah ada MATLAB code, sudah ada MATLAB code dan ada 2. Nah, nanti misalkan ini sudah selesai, misalkan Mas Philip atau Mbak Irin punya file yang pengen diuji selain ini, nah tinggal masukin ke folder ini aja, gitu ya. Jadi nggak usah mengganti nama folder di MATLAB-nya. Oke. Oh ya Pak, tadi untuk save di apa? Jadi MATLAB code itu langsung save aja Pak ya? Iya, langsung save aja, langsung save ke sini, ke folder yang kita sedang. Oke, siap Pak. Oke, nah kita kembali ke editornya yang tadi kita save di sini ya. Iya Pak. Khusus 1. Oke. Nah, di sini kita mulai coding ya, mulai ngetik. Di mana ada beberapa tahapan, sebenarnya banyak ini ya codingan ya. Nah, cuman nggak apa-apa kita pelan-pelan saja ya, per tahap. Nah, ini saya komen dulu. Dimana kalau ada komentar di sini ya, warnanya hijau nanti ya. Terus ada dolar di sini, itu berarti menandakan itu komentar. Nah, komentar itu tidak diproses di codingannya. Kita mungkin sudah tahu ya. Oke. Tahap pertama yaitu kita membuat sebuah function membaca image-nya ya. Nah, di sini Mas Philip masih bisa sekalian ngetik ya. Nah, pertama kita menggunakan fungsi close all, clear all dan CLC atau clear screen. Nah, di sini berfungsi untuk menghapus proses sebelumnya yang ada di MATLAB. Nah, misalkan kita running ya, kita running atau menjalankan program ini. Nah, lalu kita pengen menjalankan ulang. Nah, hasil yang sebelumnya itu dihapus gitu ya. Sehingga tidak terduplikasi hasilnya, tidak tertumpuk atau tercampur. Nah, jadi di sini sebelum aplikasi dijalankan kita menggunakan fungsi close all ya untuk menutup semua aplikasinya, clear all data-datanya dihapus, dan CLC atau clear screen itu untuk menghapus data-data yang ada di command window dan di workspace-nya. Nah, di mana command window di sini ada nanti bisa dilihat hasilnya semua di sini, aktivitas output ada di sini di command window. Sedangkan di workspace di sini ini adalah variabel-variabel apa yang digunakan nanti akan terekam di sini. Sehingga tadi fungsi clear all dan close all adalah untuk menghapus semuanya yang ada di sini ketika kita menjalankan program baru. Oke, selanjutnya kita akan memproses folder-folder yang berformat DCOM gitu, atau DCM. Nah, caranya dengan menggunakan src file sama dengan dir. Nah, ini diganti oleh yang tadi kita buat ya. Folder yang kita buat tadi, kita buat itu foldernya kalau saya ada di D ya. Lalu di kursus 1, nah file DCM-nya ada di sini. Ya. Nah, di sini kita tinggal klik aja di atasnya di sini ya. Nah, di sini ada yang namanya format directory-nya. Ya, di sini kita copy aja. Copy, kita pastekan di sini. Sehingga seperti ini, di save. Coba sambil di ketik Mas ya, mungkin ya bisa sambil dicoba. Sehingga kalau kita running ya. Nah, di sini akan ada hasilnya di command window. Ya, jika tidak ada error. Nah, silakan saat di tahap dulu di sini ya. Untuk yang hijau ini nggak apa-apa kalau nggak ditulis ya, karena hijau ini hanya sebagai keterangan saja. Yang penting yang poin ini kan ada nomornya ya, nomor 2, nomor 3, nomor 4, dan nomor 6. Nah, jika sudah di running, nanti hasilnya kalau tidak error akan seperti ini. Oke, silakan. Tahap 1.
Antara spasi dan dir itu apa sama dengan dan dir itu nggak ada spasi ya Pak ya? Ini bebas ya, ini mau ada spasi mau enggak juga nggak apa-apa. Oh gitu, ya Pak. Oh sudah bisa Pak. Bisa. Coba kita running, lihat di sininya ya. Di command window-nya ada bacaan ini, ya. Dan di workspace-nya ada variabel yang digunakan. Bentar. Ya. Itu ngetiknya di command window-nya atau di editornya Pak? Kita hanya ngetik di editor saja. Ini yang saya aktif, ini editor ya kan ya. Oh iya ya. Ini namanya editor. Semua kita ketik di editor. Kalau di command window itu hasilnya. Nah, jadi fungsinya command window itu jika misalkan kita ketik ada error, nah nanti command window itu akan menunjukkan errornya di sebelah mana. Oh. Tapi ini waktu arc file dir ini saya enter ini di command window nggak keluar apa-apa? Ini sudah ditulis seperti ini? Itu arc file atau SCR file? SRC, source file. Salah ketik Pak. SRC, oh yes. Atau source file. Oh iya Pak, baik. Sebetulnya ini kan kalau yang di sebelah kiri sama dengan ini namanya variabel sebenarnya ya. Iya, variabel. Tapi kalau variabel ini nama apa saja sebenarnya bebas. Oh. Misalkan namanya bebas. Cuman kita samakan saja karena SRC file ini nanti di bawahnya akan digunakan. Itu kalau di enter harus ada di command window-nya harus ada itunya Pak ya? Nah, oh ini udah di running dulu belum Mas? Sudah saya enter sih. Di editornya, ini kan di editor saya ya. Sudah dipencet run belum di atas ini? Oh belum Pak. Saya lupa di run dulu. Oh di run. Ketika udah klik run, nah, baru lihat di command window-nya. Ini saya klik run, tapi kok keluar folder lagi ya? Select folder kalau ada misalkan tulisan apa warningnya itu apa saya lupa ya. Pokoknya menunjukkan folder itu diyain aja. Oh. Di add apa namanya situ pilihannya ada apa aja sih saya lupa situ. Ini ada misalkan ini ya. Misalkan saya run ya Mas, saya run. Ya kayak gini bukan? Iya betul Pak. Nah, ganti aja change folder, klik change folder. Oh iya Pak. Nah, diklik aja. Change folder. Di change folder. Oh iya. Oke. Jika sudah coba lihat di. Tapi, oh iya. Nah, di komennya. Ini di command window-nya file untitled mline for column invalid use of operator. Invalid. Tapi bisa di share screen, Mas? Oh. Nah, saya stop dulu aja ya. Oh iya. Coba bisa, dilihat dulu. Aduh. Nah ini Pak, keluar ini. Line 4. Itu untuk foldernya udah sama ya. Coba saya lihat folder yang Deo yang kursus data Deo. Ini data Deo. Kursus ini. Kursus. Oke, coba diklik atasnya. Sudah ini. Betul ya. Nah itu udah di copy tadi udah betul ya. Sudah Pak. Itu di copy terus pindahkan. Coba saya tulis lagi Pak ya. Boleh lah ya coba. SRC file sama dengan dir. Buka nih kursus
Ini ya Pak. Oke. Saya Coba yang 4 sama 5-nya hapus. dihapus. Oh, itu masih belum di-save ya. Coba di-save dulu. Di-save. Ini. Ini saya enter Pak. Nggak usah, nggak apa-apa. Coba di-save aja dulu. Oh, di save aja. Nah, Save. Latihan 1. save. Ini save saja Pak ya. Coba lihat dulu. Oh, jangan ada spasi Mas. Maaf Mas, itu save-nya. Oh, Untuk ini nggak nama boleh save-nya. Nggak boleh ada spasi di Oh, satu. ini. Oh iya, siap. Save. Oke, sudah Pak. Oke, sudah ada. Coba di-run lagi. Ini. Iya, betul. Wah, masih ini. Dan nah, sebentar ya, saya coba cek dulu. Oh iya Pak. Takutnya dari kita beda versi aja ini. Oh, Saya tahu. Kalau misalkan beda terlalu jauh, ini saya nggak tahu 2021-nya yang paling terbaru atau yang berapa. yang gimana? Nanti paling ini Mas kalau bersedia pakai MATLAB yang saya punya paling. Oh, situ. Kalau bersedia. Jadi itu ya uninstall. Cuman saya coba cek dulu di apa namanya Oh iya Pak, siap. di dokumentasinya. Karena kalau beda sebenarnya sih tidak ada ini, takutnya ada perbedaan Itunya Pak ya. namanya sintaks namanya. Sintaks itu misalkan red, kalau di saya di Masnya ada red deer misalnya gitu ya, takutnya begitu. Oh iya. Saya lagi cek di dokumentasi itu. Oh, Mas, itu tanda kutipnya kurang satu di C sebelum C. Itu kan ada tanda kutip ya. Ya, oh ini. Saya ini deh. Jadi dir kurung buka, nah itu kutip. Ini. Iya. Oh, iya Pak. Ya. Ternyata di situ. Coba di-run lagi. Coba di-save itu di run. Oh, di run. Oh iya. Di run. Oh, udah ya, ada. Pak. Pak, siap. Terima kasih. Oke. Nah, namanya udah pernah merasakan ngoding sesuatu gitu program? Saya cuma di komen prom aja tadi. Komen prom ya, pokoknya kalau bahasa pemrograman gitu, titik koma atau titik aja ketinggalan ya nggak jalan. Iya, betul Pak. Oke, saya lanjutkan. Ya Pak, siap. Oke. Pak, kalau ini saya save saja, kayak Ctrl S langsung itu apa langsung masuk di latihan 1 tadi yang sebelumnya itu, yang udah saya save? Gimana? Kalau misal ini saya save, saya save langsung, itu apa masuknya di folder, di file latihan 1 yang tadi itu, yang nggak ada spasi tadi itu?
kalau misalkan baru buka MATLAB pertama kali, misalkan di close nih MATLAB-nya, ya, terus Masnya buat lagi, terus bikin file baru, itu kalau file otomatis biasanya di file dokumen, C dokumen MATLAB biasanya di situ. Dia direktorinya di situ. Cuman istilahnya kalau mau di mana aja sebenarnya bebas ya. Misalkan mau di D itu bebas. Tapi pada saat di running tadi ada change folder ya, fungsi change folder. Nah itu nggak apa-apa, langsung change folder aja. Sebenarnya umumnya bebas mau di mana aja simpan filenya. Yang penting pada saat ada function change folder, nah baru di ya itu change folder. Iya, Pak. Oke. Nah langkah selanjutnya kita akan membuat function ya, function apa namanya processingnya, image processing ya. Jadi istilahnya untuk mengetahui pertinggi kualitas citra ya. Jadi untuk meninggikan kualitas citra. Nah di sini ada beberapa source code ya. Mau ngetik apa namanya manual atau mau saya kasih source-nya aja nih? Panjang ya Pak? 60 ya, ada 60 dari. Berarti kalau sebenarnya kalau lebih ngetik sendiri sih lebih enak ya. Nah, teman ngetik aja ya. Ngetik aja Pak, iya Pak. Biar Ngetik tahu aja ya. sekalian Nah, maksudnya. Oke. Oke, ini saya ngetik sampai di ini aja dulu ya. Nih yang tab kedua di sini dulu komen. Oke. Oke. Nah, silakan di tulis dulu dari ini dulu aja dari kalau saya di sini 13 ya. Baris 13 sampai ke baris 37 dulu. Nanti saya jelaskan. Di sini itu sama persis ya Pak? Iya, sama persis. Kecuali ini yang beda nih ya. Nah, ini kan ada folder yang tadi yang sama dengan yang di atas. Oh iya. Berarti ini diganti dengan folder atau alamat yang ada tadi disimpan itu ya. Simpan itu ya. Ikonnya. Oh iya Pak. Di kursus 1. Ini tentang spasi atau tidaknya bebas ya Pak? Kalau spasi maksudnya antara ini sama ini apa? Seperti for i sama dengan 1.2 length. Oh itu spasi nggak apa-apa, spasi berapa kali? Baik Pak, saya coba. Oh, sebentar. Saya ada error kenapa nih? Oke. Tadi sampai ini keluar hasilnya. Oke, tadi dari sini ya. 13 ya. Tadi kalau di sini 9 Mas. Oh. Sorry. Sini saya. Ini ada 9. Sampai dari 9 ke sini. Yang 33 ya. Cuman yang hijau-hijau jangan di ini atau saya hapuskan saja deh ini. Nah. Oke, silakan dari 9 itu ya. Dari 9 ke 35 lah yang paling bawah ya. Nah, nanti tolong diinfokan jika sudah ya Mas. Baik Pak.
Oke, sambil saya sedikit jelaskan. Jadi untuk source code yang ini dinamakan penambahan kualitas citra ya atau perbaikan citra ya, di mana file-file source code ini digunakan agar saat analisa nanti menggunakan beberapa metode ya, misalkan Mbak Ririn pakai anisotropik dan Mas Philip pakai saya lupa health itu ya. Effect ya. Iya, saya suka belum hafal. Saya juga baru belajar saya tapi pas saya lihat metode yang hell effects itu ya nggak jauh beda lah gitu ya. Tapi saya baru kenal sebenarnya, baru dengar metode itu. Kalau anisotropik saya udah pernah nyoba dulu yang Mbak Ririn. Nah, jadi seperti itu. Nah, sebelum analisa ke algoritma tersebut, ya kita harus mempercantik ya, misalnya harus memperjelas citranya dulu gitu, agar threshold atau sensitivitas gambarnya nanti tinggi. Kalau sensitivitas gambarnya tinggi, analisanya akan makin tinggi. Jadi nanti hasil SNR atau hasil yang ingin kita ujikan itu benar-benar akurat. Nah, jadi sebelum kita ke metode tersebut, nah kita sekarang ke bagian perbaikan kualitas citra. Ya. Nah, di perbaikan kualitas citra di sini ya ada beberapa metode ya, ada beberapa tahap di mana di sini kalau misalkan lihat di poin 13 yang saya di share itu membentuk struktural melakukan pelebaran ya atau erodate dan erosi ya. Nah, itu nama IT-nya ya. Kalau kita mah di sini istilahnya untuk mempertebal atau memperjelas berapa objek-objek yang ada di dalam gambar. Jadi gambar pada saat nanti kita proses, gambar-gambar yang tidak dibutuhkan itu akan kita buang gitu ya. Sedangkan gambar-gambar yang akan kita analisa itu diperjelas. Nah, jadi seperti itu. Fungsi dari kualitas citra ya, image enhancement gitu ya. Memperbaiki kualitas citra. Nah, di sini juga makanya ada di line atau di garis 19 itu ada yang namanya threshold ya. Threshold itu istilahnya kalau kata kita kalau manusia itu sensi ya, nilai sensitivitas gitu ya. Kalau di program namanya nilai threshold gitu ya. Nah, di mana di situ ada nilai 0 dan 255 ya. Jadi 0 itu adalah sensitivitasnya paling kecil ya. 255 adalah paling besar. Nah, sehingga kita bisa bisa mengatur ya, gitu ya, untuk image yang tidak terpakai kita dinolkan saja atau tidak usah dianalisis. Nah, sedangkan image yang terlihat atau berupa bentuk gitu ya bisa kita perjelas. Jadi intinya kalau kita melakukan analisa seperti itu. Terus di bawahnya ada perform dilasi, dilation. Ya. Kalau dilation itu nanti untuk memperjelas, ya, untuk mengetahui sisi-sisinya atau edge detection, sisi tepi. Nah, jadi nanti pada saat digambar hasil edge detection, misalkan dalam suatu gambar medis, citra medis, terdapat suatu bagian atau suatu pola yang tidak dikenal, mungkin itu bisa menjadi suatu penyakit atau kanker lah misalnya seperti itu ya. Nah, saya juga sebenarnya agak kurang paham kalau baca citra medis gitu ya. Nah, istilahnya seperti itu, ada benda aneh atau istilahnya ada yang tidak seharusnya di situ. Nah, itu kita dilakukan edge detection ya. Kalau di sini di 20 line 27 dan 28. Nah, jadi edge detection jadi kita lihat bahwa ada pola apa aja atau ada bentuk apa aja di sebuah gambar itu, ada informasi apa aja. Nah, nanti hasilnya kita tampilkan.
Nah, jadi seperti itu dulu. Yes. Sudah sampai line berapa, Mas? Saya 25 SE sama dengan Strel tuh. Oke. Saya scroll sedikit ke bawah ya biar sekalian ya. Nah, Oh iya, Pak. sampai akhir. Oh iya, Sampai siapa? akhir. Nah, sampai N. Jadi setelah nanti melakukan proses edge detection atau deteksi tepi, ya, nah, nanti hasilnya ya atau display result, nah, kita bentuk dalam figure ya. Figure ini adalah fungsi untuk menampilkan output di MATLAB. Ya. Nah di sini ada subplot ya. Subplot ini berbasis XYZ ya. Jadi apa namanya kita akan ditaruh di mana gitu ya. Misalkan ini X-nya lokasinya XYZ. Ya. Misalkan ini kalau MATLAB itu kan dia berbasis matriks ya. Nah, jadi istilahnya kita mau isi berapa aja bisa nanti sesuai dengan keinginan lokasinya. Nah, karena kita ingin satu jajar, maka X-nya sama ya, 14, 14, 14. Jadi yang beda ini adalah 1, 2, 3, 4. Ya, nanti bisa dilihat hasilnya. Ya. Oke, ya, terus di subplot ya. Nah, nanti untuk menampilkan gambarnya ada di menggunakan function ImageShow atau ImShow. Nah, lalu bisa kita kasih nama gambarnya. Dan terus bisa di outputnya apalagi yang akan ditampilkan. Nah, kita akan menampilkan 4 output ya atau 4 keluaran image, yaitu original image. Original image ini yaitu image yang belum di filter ya atau belum ditingkatkan ininya ya di kualitasnya. Kalau dilihat image sudah dicerahkan ya. Jadi istilahnya dicerahkan dulu lalu di threshold ya, dipisah. Nah, habis itu baru ke deteksi tepinya. Jadi jika Mas Philip sudah bisa langsung di running. Ya. Nah, ini saya sudah sampai figur Figur ya. Itu kurung buka namanya atau saya langsung kurung tutup?